Misteri pembunuhan yang terpecahkan karena bantuan anak kecil. Kita akan membahas beberapa misteri pembunuhan yang akhirnya terpecahkan karena bantuan dari seorang anak kecil. Kejadian yang akan kami ceritakan ini diambil dari kisah nyata. Oke, langsung saja kita mulai ke ceritanya dan selamat datang di Kisah Misteri Channel Populer 7. Kasus Doris Amerika Serikat. Pada tanggal 23 Februari tahun 1991, jasad seorang wanita ditemukan di Danau Goose Lake yang terletak di Wisconsin, Amerika Serikat. Jasad wanita itu ditemukan oleh seorang pria yang hendak mengajak anjingnya untuk berjalan-jalan. Saat ditemukan, sebagian tubuh dari jasad wanita tersebut sudah mulai membusuk. Namun masih dapat terlihat jelas luka serta bekas-bekas penyiksaan dan kekerasan yang dialami wanita malang tersebut. Wajahnya penuh luka lebam dan dadanya babak belur, celana serta bajunya robek. Tangan wanita tersebut dipotong dan jari-jarinya tidak ditemukan. Wanita ini telah dibunuh kemudian diperkosa oleh seseorang yang begitu kejam dan keji. Pada tanggal 15 Maret 1991. Jenazah wanita tersebut difoto untuk diproses ke dalam komputer agar polisi dapat mengetahui seperti apa wajah asli dari wanita ini. Dan hasil dari foto itu akan digunakan oleh detektif untuk melakukan investigasi atas pembunuhan ini. Peristiwa tragis ini menjadi liputan di seluruh media setempat. Poster disebar di setiap penjuru kota, namun belum ada sedikitpun petunjuk untuk mengungkap kasus ini. Beberapa minggu kemudian, seorang wanita melihat poster yang disebar oleh pihak kepolisian. Kemudian wanita itu bersaksi kepada polisi bahwa ia sangat yakin dan ia tahu siapa identitas korban pembunuhan tersebut. Saksi tersebut mengatakan bahwa ia sempat melihat korban sedang bersama dengan seorang mucikari bernama Joseph Wright. Jadi pada tahun 1990 akhir-akhir, Joseph Wright merekrut wanita-wanita muda untuk bekerja sebagai wanita penghibur. Seorang wanita berumur 16 tahun kabur dari tempat tinggalnya kemudian bekerja kepada Joseph Wright. Wanita muda itu bernama Doris. Nama Doris didapatkan dari keterangan tetangga Doris yang membandingkan poster yang disebar kepolisian dengan poster ketika Doris kabur dan menghilang dari tempat tinggalnya. Ketika Doris meminta pekerjaan kepada Joseph Wright, tapi dia tidak menduga akan dijadikan wanita penghibur. Doris pun mulai berontak karena bukan itu pekerjaan yang dia inginkan. Setelah mendapatkan keterangan tersebut, akhirnya pada tanggal 18 Maret 1991, detektif mendatangi rumah Joseph. Ketika detektif kepolisian sampai di rumahnya, Joseph Wright kabur melalui pintu belakang. Dia kabur dan meninggalkan anaknya yang berumur 3 tahun di dalam rumah tersebut. Polisi masuk ke dalam rumah dan melihat kondisi rumah yang kotor dan sangat berantakan. Polisi menemukan barang-barang serta perhiasan milik Doris, tapi bukti ini belumlah cukup kuat. Tiba-tiba anak Joseph Wright yang berumur 3 tahun mengambil senter di pinggang detektif. Di saat itu juga sang detektif memperlihatkan foto wajah Doris dan menanyakan kepada anak itu apakah dia tahu ini foto siapa. Kemudian anak tersebut menjawab dengan sangat lugu, "Ya, aku tahu namanya. Monster di rumah ini telah menyiksanya," kata anak Joseph Wright. Anak tersebut mengajak polisi untuk turun ke basement rumah dan mengarahkan senter ke bawah dan atap basement tersebut. Kemudian anak itu berkata, "Aku melihatnya digantung di sini dan si monster memotong jarinya." Kesaksian anak ini adalah bukti penting di kasus pembunuhan ini. Polisi meyakini di basement inilah Doris disiksa dan dibunuh. Di lantai atas, polisi juga menemukan setumpuk kertas di mana dalam kertas tersebut berisikan peraturan dan hukuman bagi wanita-wanita yang melanggar atau mencoba untuk berhenti menjadi wanita penghibur. Jika seorang wanita menolak untuk menjadi wanita penghibur, maka ia akan dipukul 52 kali di dadanya sebagai hukuman. Inilah yang menjelaskan luka lebam pada mayat Doris. Polisi akhirnya dapat menangkap Joseph Wright. Kemudian pengadilan memutuskan Joseph Wright bersalah dan dipenjara selama 180 tahun atau seumur hidup.
Kasus Noreen Boyle, Amerika Serikat. Pada tanggal 31 Desember 1988, Noreen Boyle dinyatakan hilang. Noreen Boyle adalah istri dari John Boyle, seorang dokter yang sangat terkenal dan karismatik di Ohio, Amerika Serikat. Noreen dan John telah menikah selama 22 tahun. Dan mereka memiliki anak laki-laki berumur 11 tahun bernama Collier. Dan anak perempuan yang mereka adopsi dari Taiwan bernama Elizabeth yang berumur 2,5 tahun. Sahabat dekat Noreen melapor ke polisi. Setelah Noreen tidak datang ke jamuan makan siang yang mereka sepakati sebelumnya. Kemudian polisi mulai melakukan investigasi atas laporan tersebut. Polisi menemukan bahwa John, suami Noreen, telah berselingkuh. John membeli rumah di Pennsylvania untuk selingkuhnya yang sedang hamil. Dan ia berencana untuk pindah ke rumah tersebut dan hidup bersama selingkuhannya. Polisi juga menemukan fakta bahwa sebelum Noreen meninggal ia sempat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Polisi menduga kasus ini bukanlah kasus orang hilang biasa. Namun kemungkinan Noreen adalah korban kejahatan keji. Kemudian polisi secara diam-diam bertanya kepada Collier, anak Noreen dan John yang berumur 11 tahun. Polisi bertanya apa yang terjadi pada hari saat ibunya dilaporkan menghilang. Collier pun menjawab, pada jam 3.15 pagi, ia mendengar orang tuanya sedang bertengkar di dalam kamar, kemudian terdengar suara hantaman yang cukup keras. Setelah itu Collier mendengar langkah ayahnya sedang berjalan mendekati kamarnya. Kemudian ayahnya membuka pintu kamar Collier dan memandanginya dalam waktu yang cukup lama. Sementara Collier pura-pura tidur. Keesokan harinya ayahnya berkata bahwa ibunya pergi meninggalkan rumah untuk berlibur. Collier juga mengatakan kepada polisi, semenjak ibunya dinyatakan hilang, ayahnya sering sekali bolak-balik dari rumah ke daerah Pennsylvania. Dan setelah sampai rumah, ayahnya sering mengeluh sakit di bagian bahu dan tangannya. Collier diminta ayahnya untuk memijat bagian yang sakit itu. Kemudian polisi mencari informasi dan menemukan bahwa John sudah menyewa sebuah jackhammer dan membeli beberapa roll karpet di sebuah toko di daerah Menville. Beberapa hari sebelum Noreen dilaporkan menghilang, agen properti yang menjual rumah pada John mengatakan ke polisi bahwa John meminta mereka untuk membuat lantai basement lebih rendah dari sebelumnya, agar anak-anak John bisa bermain basket. 26 hari setelah Noreen dilaporkan menghilang, akhirnya polisi mendapatkan surat penggeledahan rumah dan segera menuju ke rumah John di Pennsylvania. Sesampainya di sana polisi langsung menuju ke basement rumah. Di sana polisi melihat basement yang baru saja direnovasi dan dicat menjadi warna abu-abu. Polisi melihat bahwa lantai basement tersebut baru saja dicor dan cor lantai tersebut masih belum kering. Polisi pun kemudian mengangkat karpet dan mulai menggali lantai basement tersebut. Setelah digali, polisi menemukan mayat Noreen yang sudah mulai membusuk dengan kepala dibungkus plastik dan tangannya masih menggunakan jam Rolex. Jam Rolex tersebut menunjukkan tanggal 31 Desember, hari di mana Noreen dilaporkan menghilang. Polisi meyakini bahwa John telah membunuh istrinya dengan cara keji, kemudian membungkus kepala istrinya hingga tewas. Dengan segala bukti yang ada, John pun akhirnya ditangkap polisi. Di dalam persidangan, anaknya Collier yang berumur 11 tahun menjadi saksi atas pembunuhan yang dilakukan ayahnya sendiri. John dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dihukum penjara seumur hidup. Demikianlah kisah kasus pembunuhan yang terungkap dengan bantuan anak kecil. Jangan lupa berikan komentar terbaikmu untuk kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah menarik lainnya di channel Populer 7.